Istawu wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna lazaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah faminkum man qada nahbah wa minkum man yaqtadir wa ma batalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bis-sidqi wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a yatub 'alaihim innallaha kana ghafurur rahima. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha wa atharna bihi naq'an fa wasadna bihi jam'an innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid
أفلا يعلم إذا بثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربكم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kamalan yahiyata li kamalika wa dati kamalih. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khud biyati khalat khilati adrikni. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalbu syaikhi syabun ngalaku fitnaini wa tulul hayati wa kasratil mal. Shadaqal adim wa shadaqar rasul. Bapak Ibu yang terhormat, jamaah rahimakumullah, jamaah sholat isya taraweh witir Masjid Pangeran Diponegoro yang dimuliakan Allah. Puasa sudah sampai tanggal 20 ya, betul. Apa yang kita rasakan? Yang ibu-ibu rasakan apa? Bapak-bapak rasakan apa? Adakah suatu perbedaan antara dulu ketika tidak berpuasa dan ketika kita berpuasa? Adakah yang dirasakan ketika berjamaah pada bulan Ramadan dan ketika kita tuh beribadah jamaah tidak pada bulan Ramadan? Adakah yang kita rasakan ketika kita itu tadarus wa qiraatil Quran ketika sebelum pada bulan Ramadan dan pada bulan Ramadan? Adakah kita itu mendapatkan kenikmatan tatkala kita itu makan minum pada bulan Ramadan ketika buka puasa dan ketika maghrib dan tidak itu bukan bulan puasa? Jawabnya ada di hati Bapak Ibu semuanya. Tidak usah dijawab rame-rame. Nanti tidak gaduh masjidnya. Nggih. Yang jelas Bapak Ibu naik pesawat terbang bisa tidur di dalamnya. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu kenal dengan pilotnya? Kenal enggak? Yang kedua, Bapak Ibu semuanya naik kereta ke masjid itu. Bapak di sana bisa tidur nyenyak, berselimut gitu, santai sampai di Jakarta atau mungkin sampai di mana tempat tujuan. Bapak kenal enggak dengan masinisnya? Enggak kenal. Tapi pertanyaan saya, kenapa pilot kita itu Gusti Allah? Ning kok ya ana wong urip ning alam donya isih khauf. Napa khauf niku? Halo? Khauf. Ada yang punya perasaan khawatir. Khauf itu khawatir. Dalam tafsirnya begitu ya. Ada sing mangu-mangu, tido-tido, wedi-wedi. Iki gek aku iki mlebu neraka apa swarga. Padahal sudah menjalankan puasa, sholat nggih sampun, wa qiraatil Quran sampun. Bahkan sedekahnya juga sampun, kemarin sudah saya singgung dialognya antara Nabi Musa dengan malaikat Jibril. Pun dereng. Sing lali kula napa jenengan ini. Nabi Musa bertanya kepada Jibril, ya Jibril, saya sudah sholat malam,
saya sudah puasa, saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah baca Quran, saya sudah dzikir. Apakah amalan itu sudah menyenangkan hati Allah? Kata Jibril, belum. Bahkan Nabi Musa, kamu belum mendapatkan tempat di surga yang bagian mana? Musa bingung, loh kok bisa? Saya ke bukit dipanggil oleh Allah menerima mitsaqon ghalidha. Apa meneh minakon beliau itu? Paham enggak, Pak? Mitsaqon ghalidha. Niki janjane ngaji ngaten iki jenengan dong boten gitu loh. Paham enggak gitu deh. Paham enggak, Bu? Iya. Mitsaqon ghalidha itu perjanjian suci dan berat ketika Nabi Musa itu menerima kitab Taurat. Di muka bumi hanya ada 2 macam mitsaqon ghalidha itu. Satu, terimanya kitab Taurat dari Allah kepada Nabi Musa, dan yang kedua itu adalah ketika bapak-bapak itu menerima ijab kabulnya istri bapak-bapak dulu. Saya terima nikah angkatuka wa zauka, itu bahasa Arabnya. Mosok lali jenengan? Lali. Anggipun baleni melih. Itu perjanjian suci dan berat. Mengapa dikatakan suci? Iya, karena dari yang haram menjadi halal. Gimana? Saat durunge nikah ini urung oleh macam-macam sebab dereng duwe SIM. SIM niku napa? Surat izin macam-macam niku. Tapi kalau sudah mendapatkan itu, saya terima nikahnya dengan mas kawin, 1 kontak motor Mio dibayar tunai, sah. Kok nganti 1 kontak Mio dit 1000 men sah hukumnya kok. Nek gelem sing dinikahi. Gitu, itu mitsaqon ghalidha. Nah, mari kita kembali kepada koridornya. Kita hidup di muka bumi ini tidak usah khawatir. Karena apa? Yang membawa, yang menahkodahi, yang sebagai masinis, yang sebagai pilotnya itu adalah Allah. Dan panutan kita atau pelayan kita di dalam hantaran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah baginda Rasulullah Muhammad. Nah, ngono kok isih kuatir. Sing bakul gorengan ben. Sing bakul baju ya ben. Yang menjadi pegawai kantor silahkan. Yang menjadi direktur bagus. Yang menjadi pemimpin perusahaan bagus. Yang menjadi menteri bagus. Yang menjadi presiden silahkan laksanakan. Tetapi di atasnya itu masih ada pilotnya. Masih ada masinisnya. Masih ada sopirnya. Kula mboten badhe nyebut sopir gerobak. Saru. Wonten sing dereng ngertos mbok bilih mriki niku. Dereng nggih. Mantanglet sopir gerobak niku. Nggih. Yo, itu juga nama. Coba namanya Slamet. Coba. Ayuhsina bi asma'uhum, sabda Nabi. Namanya Slamet. Mengapa dinamakan Slamet? Ditanyai bapaknya, nggih, kenging napa dipun paringi asma nggih kala mben niku lairipun menika dipun paringi Slamet dinanipun Senin. Dadi niku paringi jeneng Slamet lair ora ana apa-apa. Wonten sing jenenge Tulancak. Metu ning dalan yang dhuwur becak. Dijenengi Tulancak sebab ngemu sejarah itu. Nama-nama orang-orang dahulu itu seperti itu, beda dengan nama-nama sekarang ini luar biasa. Az-Zahra, Fatimah, Sakinah, luar biasa. Susah banget itu. Gitu nggih. Ampun loro atine sing dipun asmani Senin utawa Pak Kemis. Laire dina Kemis. Ya. Jadi firman Allah tadi yang masih koridornya pada hari-hari ini, pada akhir-akhir Ramadan ini, yang mungkin kemarin bapak-bapak yang ada berdiri di sini, tarawih maupun subuh sudah menjelaskan, saya akan mengambil sedikit di dalam ayat itu yang dinamakan dengan saya katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Hudal itu merupakan petunjuk nas bagi manusia. Di sana tidak disebutkan secara khusus
secara mendetail, secara mendasar hudalina amanu tidak, tetapi Allah menyebutkan hudalinas. Bukti nyata. Almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie tatkala di Jerman dikirim ke sana itu peringkat 3 otaknya terpandai di dunia. Dan di atasnya itu ada 1 dan 2 dan kebetulan itu diduduki oleh orang-orang Yahudi. Kemudian setiap hari B.J. Habibie bersama dengan orang Yahudi itu bertanya dan tahu akan apa yang dia lakukan. Apa itu? Jam 2:30 pagi orang Yahudi itu pada itu tidak percaya dengan adanya Allah. Jam 2:30 pagi itu orang-orang yang dari Yahudi itu bangun mandi. Semuanya. Nek Bapak Ibu mandi besar. Bukan junub, saya mengatakan mandi besar. Ya, kemudian berpakaian bersih, suci semuanya, dan kemudian orang Yahudi itu wa qiraatil Quran, membaca kitab suci Al-Quran. Sementara orang Yahudi itu tidak percaya kepada Allah, tapi dia meyakini tentang adanya isi yang ada di dalam Al-Quran itu. Dilakukan secara terus menerus. B.J. Habibie bertanya, apa itu amalnya? Ini yang saya lakukan. Jam 2:30 pagi bangun, mandi, pakai baju bersih dan saya membaca Al-Quran hingga subuh. Setelah itu B.J. Habibie almarhum melaksanakan itu. Ternyata apa? Kemudian selama 52 hari B.J. Habibie melakukan itu, ternyata apa? Peringkat B.J. Habibie itu naik menjadi nomor 1 dunia, yang 2, 3 diduduki oleh orang Yahudi itu. Ini kenyataan yang ada. Tapi jenengan mboten sah ndodok makame B.J. Habibie napa leres ngoten niku. Mangke sing jawab sanes B.J. Habibie. Ini berita seperti itu, monggo pumpung jenengan dereng diangkut ngangge kereta Jawa rodane sikil manungsa ditutupi nganggo ambyang-ambyang lemeke kloso. Itu namanya menungso. Menus ngongso kokean dosa ning akeh sing doraru mongso. Sebelum itu terjadi, mari kitab suci Al-Quran 30 juz ini kita pelajari. Dari huruf ke huruf, dari ayat ke ayat. Insya Allah umat Islam Bapak Ibu sekalian akan menjadi cerdas. Saya punya tetangga yang sudah usia 71 tahun membaca Al-Quran tidak pakai kacamata. Kenapa? Karena dia membaca Al-Quran secara istiqomah. Walaupun hanya an in un, ban bin bun tan tin tun, atas bawah atas bawah atas bawah. Begitu terus. Tapi Bapak Ibu sekalian membaca WA, berapa kolega Bapak Ibu yang dibaca? Dan itu merupakan pesan yang itu kaitan dengan urusan hubudun ya dunia. Monggo kita bandingkan ya. Terus kemudian ini berapa menit ini ya? Saya khawatir kelamaan ya. Sedikit lagi ya. Orang yang menjadi hudalinas, menjadi hudan petunjuknya bagi Allah itu satu, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah falamma yakhsha ilallah faulaika humul muhtadin. Ini Al-Quran. Siapakah itu orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Maaf tadi yang Nabi Musa tadi belum saya jawab. Amalan apa? Itu belum menyenangkan bagi hati Allah. Yang menyenangkan bagi Allah itu malaikat Jibril menjawab, tatkala kamu itu bisa menyenangkan umat yang lain ciptaan Allah. Siapakah itu umat yang lain ciptaan Allah? Jika sholat itu untukmu, hubungan kamu kepada Allah. Baca Quran itu hanya untuk kamu mendapatkan ganjaran dari Allah. Puasa itu untukku Allah, langsung pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu untuk menenangkan hatimu sendiri.
Dan kemudian sholat malam itu untuk munajatmu, hajat kamu ketika apa yang kamu hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala engkau wa anfaqu mimma razaqnahum yunfikun sira wa alaniyata yarjuna wa tijaratan tabur, itulah yang menyenangkan Allah. Apakah itu? Berinfak, bersedekah, wal yatama wal masakina al jihadu fisabilillah. Sinten niku wal yatama, anak yatim piatu, mal masakina, tiang-tiang miskin, al jihadu fisabilillah. Tadi panitia sudah mengumumkan sing ajeng nderek tuku lemah dinggo wakaf monggo. Sesuk donya niku ora bakal digowo. Tumpake bandoso krengket-krengket niku nek dipikul. Nek disuruh nganggo kletek ngono, kletek ngono. Wis ora nek muni tekan kuburan dipendem blek diurugi tidak. Isih aji ayam opore timbangane menungso dadi mayit. Ayam opor disembelih, dibubuti, diopor, didahar manungso, kuburane wetenge manungso. Nek mayit sing ajeng opor mayit ya sinten iki. Ini kenyataan yang ada. Monggo, nggih. Yang pangkatnya tinggi ojo dumehane tinggi, ojo betane dhuwur, sesuk nek wis pensiun kembali lagi ke masyarakat. Kembali ke masyarakat jadi jamaah sami'na wa ata'na. Dan yang masih kita itu yakin adalah orang innama ya'muru masajidallah, orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang tatkala memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah, monggo Masjid Diponegoro dirameki. Pun sing sepuh-sepuh pensiun niku rasah ngurusi proyek. Pun kendel kemawon proyeke ben digarap sing nom-nom, jenengan niku innama ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid mawon. Insyaallah sesuk teng hari kiamat niku mendapatkan tiket VIP, mendapatkan pertolongan pertama kali ketika orang-orang itu pada bingung aku harus mendapatkan pertolongan siapa, tapi orang yang ada di dalam masjid memakmurkan masjid itulah yang mendapatkan pertolongan pertama kali. Amin Allahumma. Gitu koneng masjid ini dadak klewo-klewo. Masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau muadzin mau. Gek cek-cek. Mari. Ya. Kita kembali berjamaah dan kita menjadi orang yang terbaik di dunia. Kenapa? Karena tatkala kita sholat sunnah yang ada di masjid, ketika akhir rakaat kita, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mugi-mugi keselamatan tumuju dumateng tiang-tiang ingkang sisih tengen kula. Mugi-mugi keselamatan ugi tumuju kepada orang yang berada di kiri saya. Bagus enggak? Bagus enggak? Ngono angel. Angel. Iso mengameng luar biasa. Itu suatu kehormatan Bapak Ibu, kita selalu mendoakan orang kanan kiri kita, sebelah kanan kita. Selalu kita doakan dan mereka juga sama-sama di dalam masjid selalu mendoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah minta kepada Allah, yakin Allah itu akan memberi. Kemudian setelah itu nomor 2, innama ya'muru masjidal man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir, percayalah kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu akan datang. Dan yang menuntun kita, rezeki kita, ruas kita yang lebih daripada 300 ini berfungsi sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Kita bisa tahiyat begini. Kita bisa terima tamu begini. Yang masih muda-muda, masih produktif bisa menulis begini. Ini apa? Gerakan yang itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui saraf-saraf kula panjenengan sami. Yes. Sing dengkule rada keju-keju niku ya sakniki dadi jengkeng ngoten niku. Rada minger-minger ngoten sebab nama samurate rada dhuwur ngoten iki. Baru pengajian 16 menit. Kalau 1 jam ora nglongsor suwe-suwe gitu. Ini enggak menyinggung, tidak apa-apa, tapi mari kita introspeksi mas diri. Allah maha segalanya bagi kita semua. Gitu nggih. Selanjutnya kita lanjutkan subuh besok. Karena bukan jadwal saya, malam hari ini dan besok pagi adalah Timun Wungkuk Jogo Imbuh. Napa niku? Banjel. Jujune sing banjel niki nggih
tiang cedak saking Diponegoro tidak jauh, insya Allah besok pagi kita lanjutkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.